Gila, produser gue sampai nonton langsung nih, luar biasa. Hey guys, kita manis banget masuk ini produser kita nih. Tepuk tangan dong. Ini produser kita nih. Ini orang yang luar biasa nih. Ini orang di balik layar kita nih. Iya, makanya gue bilang kita semaksimal mungkin bikin gak delay. Kita semaksimal mungkin kok, sumpah. Iya. Ini berjuang semua kok, tenang. Hit bomba doain Onik. Bomba mentality, Bomba please. mental ini. Doain Onik please. Nyampe gak ya suaraku? Nyampe ke hati. Bomba. Tenang aja. Gak tekan ya Pak ya? Berasa gak? Doa aku. Berasa semua. Tapi itu yang emang kenapa semua Adrenalin. naik. Dan sekarang gue udah reset lagi, tenang. Cepet Oke. kan? Oke, semesta. Terima kasih telah memberikan sebuah jawaban di match point sebelumnya. Tapi gue yakin keajaiban masih bisa terjadi di Onyx Indonesia. Dan Onyx dari Sabang sampai Merauke. Mana tepuk tangannya? Let's go! Mengudara kembali di Lane of Down. Game ke-6. Ini masih menjadi game yang lagi-lagi menentukan nasib dari Onik. Tapi kita pasti punya harapan akan ada game yang ke-7. Selalu amin tentunya untuk Amin. game yang ke-7. Game 7 udahlah. Mau sampai jam 1 pagi kayak gue tungguin di sini. Sampai besok juga hayu. Hayu. Yang penting Onyx menang. Yang penting Onyx menang, kita semua senang. Yoi, dan lihat zoning out. Lihat dari Onyx kembali melakukan dengan adanya Hawkwind dipaksa. Dan sekarang responnya berbeda. Ketika Flat DC mencoba untuk nakal, ternyata tercubit begitu saja oleh para pasukan Onyx. Dicubit. Ya dan pukul mundur akhirnya dari sosok Hawkwind. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Super Marco udah keluarin Inspire. Iya, bukan nyubit doang sih, tapi ditendang pakai Spatial Migration. Anyway, kalau kita berbicara soal pemilihan dari emblem, Mage Emblem yang akan dibawakan oleh Kairi setidaknya akan menimbulkan efek magic damage di early game. Dan Master Assassin yang dibawakan sama Super Marco ini seharusnya bakal counter dengan presensi dari Boots yang nanti dengan menggunakan Demonic Force-nya. Oke, lihat Kairi di sana retribution harus dipaksa dan berhasil mendapatkan retribution dan ini masih worth it banget. Kenapa? Lihat ketikan dari netral objektif. Ya, masih cukup jauh. Masih bisa dibilang ya hampir bisa dibilang ya ini memang sebenarnya yang harus dilakukan oleh Kairi. Kerja jangan bengong. Saya lagi watch party. Enakan banget tonton ini. Iya, Bengong. watch party, teman-teman kita juga watch party. Oh, Kairi, hampir saja. Tapi sedikit berbicara untuk Popheus last pick-nya, yang tentunya kita melihat ada one-one dengan Dash, dengan Dash dan cewek. Walasit. Almost is never enough. Brother semua hampir tidak pernah cukup. Tapi lihat Super Marco dicari dan digocek dan Super Marco delay untuk pulang. Dan ini akan ada platingan loh. Platingan buat cewek. Karena semuanya akan berkutat di area netral objektif. Ini Kairi kalau dapetin turtle keuntungan di dua lini yang berbeda. Dengan keadaan ketika heavy spin versus adanya Violet Requiem, kita akan melihat bagaimana perebutan dari Battle of Retribution di area turtle. Cloud game pertama dari cewek kemarin sih serem banget. Tapi kali ini lihat Platisi maju ke area depan. Tapi nampaknya di depan sana langsung ada retribusi dan tidak hasil didapatkan sekali sih. Tanding out sedikit terjadi. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka tidak kenal gentar. Mereka masih memilih T5. Platisi ditumbangkan. Dengan ada masukan dari Hawkwind di depan sana. Hawkwind terperangkap. Kali ini tidak ada Violet Requiem. Namun Final Slice membuat Kairi terperangkap di depan sana dan akan satu poin kill kah? Nampaknya diselamatkan dan bahkan tertarik sang Master. Tapi malah menjadi buah si malakama untuk seorang Sans. Terlalu cantik permainan dari Hawkwind. Menggocek semua dan dia nggak tumbang samsek. Wah, itu hampir tapi ya. Hampir tipis banget meskipun memang Kairi tidak tumbang. Tapi harus ada pertukaran di mana Sans yang harus hilang. Nah, dengan turtle yang pertama seperti biasa AP Brand selalu mengendalikan hal tersebut, tapi tempo sudah mulai dipegang. Flap Dizzy tumbang, artinya tidak ada snowballing untuk Tamus. Dan sudah dipegangin kakinya oleh Boots karena semua gerakan pasif dari Tamus itu akan menimbulkan demonic. Satu hal lagi, ingat, ini Onyx udah memegang tempo yang tadinya dipegang MP Brand setiap game dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya. Akhirnya game ini akan membawa karena mid ke late game. Iya, dan cewek, lihat cewek untuk dari komposisi itemnya, entah kenapa dia Oh, ho, ho. mungkin Walasit, duet. Blessing Duet telah menuju ke arah seorang Super Marco, tapi Blessing Duet from cewek membuat Super Marco tersoning out sedikit. Oke, dan Kiboy kali ini juga sudah mulai. Oh, no, revive for this time. Tapi dibalik itu semua Hawkwind berhasil mencoba untuk membuat cewek mundur ke arah belakang, nggak masalah. Tapi para pasukan dari Heavy Brand mereka udah nggak bisa main dengan early tempo. Iya, karena sekarang Onyx udah mulai membalaskan, memberikan pressure yang sama di area early-nya. Dan Kairi. Nggak bisa terlalu terburu-buru kalau Kairi menuju ke LTC sekarang. Ini akan menjadi berbahaya
ya. Karena file requirement tidak akan ada ketika ada netral objektif. Tapi lihat gak sih di top lane ini pressure yang diberikan oleh Boots berbeda banget dari 6 game yang sudah berjalan. Ini game yang ke-6 Boots benar-benar menekan bagaimana Flop DC dengan kemunculan early gamenya. Super Marco memiliki Corrosion Sight. Mungkin cewek sesaat lagi juga akan memiliki item yang sama dan Sans. Oke, dan Ram for defensive, it's okay untuk Suns. Karena walaupun di sana mereka harus termakan dan lihat double. Violet Requiem berhasil didapatkan dan satu point kill transfer fantasy. Meanwhile, permasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan fight knife terhadap Turtle. Nice reset from Keyboy. This is your boy. Boy, tapi tadi kok sayangnya ya. Oh, Bio nggak punya back. Blazing Rod from cewek. Berhasil membuat Pio porak-poranda. Tempo dipegang Onyx. 4 menit. Kali ini early domination membuat Kaltizi kembali bakal coba untuk melepaskan turtle-nya. Dan lihat Boots first itemnya langsung ngedeny untuk Corrosion Sight karena dia udah punya Dominance Eye. Oh, dominant side. Kaltizi bersama dengan Kyrie. Dengan adu retri bersama dengan Violet Requiem. Kali ini gagal berhasil mendapatkan turtle tapi terus mundur ke belakang. Permasukan dari tim Onyx kehilangan Kyrie. Sans sedikit terlambat, but it's okay, no problem. 2 turtle kali ini masih bisa dipegang oleh Epi Brand. Tapi dengan ada keunggulan 200, mereka belum bisa melakukan dominant di early game. Meanwhile, Keyboy udah gak punya lagi wall charge, kayaknya harus mengeluarkan flicker. Dan satu ledakan true damage terakhir membuat This Is Your Boy tenggelam. Nyangkut ternyata untuk pasifnya dan kalau kita lihat tempo dari AP Brand, mereka coba balikin dengan mengambil point kill. Undi kill yang tentunya ini bakal membuat teman-teman dari AP Brand snowballing pelan-pelan, terutama untuk Tamusnya karena dia mendapatkan early condition yang tidak cukup baik. Bahkan kayaknya dia mau on the way menuju ke arah dari Radiant Armor untuk mendinai bagaimana Boots dengan Dominance Ice-nya. Tapi untuk terbikin tempo seperti ini, Corrosion Sight dari cewek seolah menandakan atau mensinyalkan kalau Onyx gak mau buru-buru untuk di game yang ke-6 ini. Iya. Oke. Tapi Sans Tapi di sana Sans masih coba dengan sangat tenang dia keluarin flicker. Tapi Kaltizi purify-nya Kylie ini sedikit terlambat. Tapi kangen adanya cewek yang balik lagi Blazing duetnya gagal. Dihentikan oleh Sarah Fantasy. Ada Ram for defensive membuat Keyboy watch out for defensive juga. Akhirnya mereka melepaskan diri dari trapping yang dilakukan Epi Brand. Udah mulai mencoba melakukan sebuah pemberontakan atas early dominasi yang dimiliki dari Onyx. Ya, dan kali ini posisi dari pemain Onyx, mereka memang sempat ditahan dan cewek yang sekarang udah mulai diprioritaskan. Early pressure ya, kita ngeliat mungkin 5 menit pertama, benar mereka benar-benar fokus untuk membagiin Sans. Dan sehingga ceweknya punya space yang cukup banyak, tapi Kyrie, Oke, tapi nampaknya Ogon sedikit terperangkap di depan sana. Boots akan menjadi pilihan utama. Flap TZ dan juga Ogon bersama dengan Super Marco adalah sebuah jawaban untuk Boots nantinya di tim fight besar. tapi masalahnya sekarang Super Marco yang dapetin space gantian. Dimana cewek akan coba untuk mendorong landing jauh di area atas. Tapi bottom lane-nya bener-bener gak kepegang karena Super Marco dia pakai Master Assassin. Kalau misalkan dia dalam 1v1 situation sangat diunggulkan sekali. Dan sekarang cewek coba untuk join the fight 4 lawan 5 posisinya. Oke, ini saatnya mereka untuk melakukan tim fight. Dan lihat Violet Requiem. Ogon tertekan. Termasukkan dari tim Onyx memaksa tim fight dengan Daniel lagi dengan sambat. Membuat para masukan dari Phil. Ini mundur ke arah belakang. Boot, damage harus maksimal mungkin. Memukul mundur ke arah belakang. Keyboy flank ke body defense dan Blazing Rod from cewek. Memukul mundur dan lihat di depan sana Sans bahkan masih mau lebih. Dan ternyata di sini Sans tidak bisa menukar dengan siapapun. Hanya dengan Turtle, Profesor dan juga mau Chance. So close yet so far kali ini. Onyx mendapatkan banyak pundi-pundi objektif dan bahkan Kyrie menekan Kyle DC-nya dengan perbedaan kali ini dengan Purple Buff yang didapatkan Turtle Purple Buff dan mid lane turret mengendalikan untuk bagaimana neutral objektif nantinya dan lini jungle. Ini yang bakal dicari dari AP Brand Dan karena itu dia. Keyboy menahan wall charge-nya dari tadi. Oh, tapi seperti Super Marco juga tidak akan memaksakan untuk mengejar ke arah Keyboy. Tapi itulah Onyx, ketika mereka tahu ada satu buah inisiasi yang udah mulai dibuka sama Kyrie, follow up-nya udah mulai datang. Cewek benar-benar menahan satu buah Blazing Duet ketika dari Flop TZ tadi udah menggunakan vengeance-nya. Iya. Oh, wait. Lightning Truncheon? Alright. Kali ini Boots Boots. pengen nge-take down backline. Damage. Wow, Yap. tidak ada Clock of Destiny. Dia bermain dengan damage dan hanya mengandalkan attack speed reduction. Oke. What a classic item dari Boots. Tapi itu dia jawaban mungkin untuk menghempaskan view ketika dia sengaja untuk ngedes dan akan ada satu hempasan. Itu jawabannya Momo. Tapi entah kenapa Winter Truncheon sangat dibutuhkan untuk saat ini. Mungkin karena melihat Onyx memiliki magic damage yang sangat nanggung. Kyrie kan build-nya udah pasti bakal hybrid Yeah. menuju ke arah item-item tank. Tapi kalau kita lihat dari Sans, dia juga bukan tipe yang burst damage. Oke, di sana Kyrie mencoba untuk menyelamatkan dirinya dan pakai para pasukan dari tim Onyx mereka terperangkap dan langsung sah. Blazing
Pastor telah keluar. Damage dari bot sedikit terlambat. Tapi it's okay, no problem. Fokus sekarang Super Marco. Damage terlalu sakit. Dan bisa dipenuhi one last hell. This is Super Marco. Ready to take water damage yang udah gak bisa lagi. Mereka akan mendapatkan 2 poin kill boost. Terlalu begadang. Mereka looking for wipeout. Wipeout. Indonesia berhasil mendapatkan wipeout. Wipeout yang mahal harganya. Tim fight yang dipaksakan dan Lightning Truncheon Boom. Itu dia. Itu jawaban agar Super Marco yang belum punya Athena Shield tidak mampu untuk membendung magical damage yang diberikan oleh Onyx. Semprotan dari Ghostbuster Suns. Walaupun dia harus tumbang berkali-kali, tapi ingat, kilasan dengan Faramisnya. Dia langsung mendapatkan heal up dengan cepat dari pasif seorang Faramis. Oke, Sonic dimanapun kalian berada, reset, tenang. Kita nggak boleh terlalu overhype, player juga tenang. Bukan masih bisa terjadi. Memang minus jantung dari tadi udah terjadi, tapi setidaknya kita memang memegang momentum memoncat. Benar, Tapi benar. harus pelan, nggak Ini- boleh greedy. Pelan tapi pasti. Pelan tapi Ini pasti. pelan tapi pasti. Winter Truncheon, please. Ini harus secepat mungkin diamankan. Itu. Here you go, Boots. Yes, Boots Winter Truncheon. Hati-hati di Winter geprek sama Truncheon. bolanya Boots. Geprek, Maku balas. geprek. Amin ya Allah, semoga Onyx dari pedang. Terima kasih mamanya Oji. Mama Oji. Terima kasih punya Oji. Let's go. Ini dia. Oh, ibu. Game yang ke-6. Lord di tangan dari Onyx. Winning condition terbuka. Tapi ingat, Keyboy dengan wall charge harus on point walaupun flickernya masih ready. Oke, dan sekarang Lord yang masih ditahan memang dengan satu pemberian dari seorang Keyboy. Tapi sepertinya Onyx memang akan lebih berfokus untuk memberikan pressure di laning mid dan juga di area bawah. Laning jauh yang dipegang sama cewek benar-benar nggak akan bisa ditahan oleh Epi Brand. Oh, kalaupun ada yang mau nahan siapapun itu akan keluar spellnya, apapun. Betul. Purify, Flicker, Vengeance sekalipun akan keluar di depan sana. Buat recover juga seorang Blantancy. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi Kyrie nggak bisa diselamatkan dan dalam sedikit terlambat. Mencoba fokus menuju ke belakang, tapi lihat di sana ada Put. Menggeser, permasukkan dari tim Onyx. Dari Kaltisi yang malah memuntahkan dari posisi Moon dan Moon. Winter Truncheon on top the day for this time dan double kill. Cewek, lihat, mamas dulu. Looking for Maniac. Tapi nampaknya permasukkan dari tim Onyx, mereka bakal coba fokus. Keyboy menahan cuma damage untuk seorang posisi dari Vanessa setelah dikeluarkan menuju ke belakang. Lihat di sana mereka kehilangan Moon, tapi mereka bisa mendapatkan seorang Kaltisi. Ditarik. Mereka Shadow Stepin, hilang begitu saja. Win of Vengeance, kesempatan. Oh, kuat lagi bermain. Dan wipeout. Onyx Indonesia berhasil mendapatkan wipeout kembali. Masih bisa mendapatkan wipeout. Mereka nggak bisa terlalu terburu, tapi ini best turret aja udah bagus banget. Dan lagi-lagi mendorong face turret agar Epi Brand tidak fokus menuju ke arah dari Wave Minion. Jauhnya dipegang sama Onyx. Ada Malefic Roar dari cewek dan Calvin Winata. Lagi dan lagi menjadi penyelamat untuk Onyx. Oke, Taman Ismail Marzuki mana tepuk tangannya? Ini dia tim Onyx yang kembali lagi mendominasi dari segi network 5.400 di tangan. Di menit yang ke-12 kita melihat pull up lagi dan lagi dari cewek yang begitu bagus. Dan 6 item. 6 item, Sementara Super Marco memiliki 1 Magic Blade. Magic Blade, Winter Truncheon ready dari Boots. Dan 1 item lagi, entah apapun itu. Mau Immortality, mau menuju ke arah Antiquiras, atau bahkan menuju ke arah dari Radiant Armor. Boots intinya menemukan jawaban untuk Tamus dan Wan sekaligus. iya. Dan Super Marco belum jadi win of nature ya, Ben? Iya. Itu dia. Karena dia fokus ke Magic Damage dulu. Betul. Gimana? Semua social udah keluar dan Boots damage-nya juga Winter Truncheon. Wah, tetap damage loh. Lightning Truncheon, Boots. Entah tiba-tiba dia Taruh. Dia lewatin menit 11. Timing. Ah, 30 detik menuju Lord. Enhance untuk Onyx. yes. Menunggu momentum juga agar nantinya bisa mendorong ketiga lane yang berbeda. Tapi cewek harus jaga posisi sih. Dari tadi mereka udah mulai fokus. Oke, cewek ternyata yang menjadi damage deal. Lihat, cewek kali ini dia nggak punya immortality. Malah aku ngerasanya ya, sekarang Suns yang kayaknya akan diprioritaskan sama Epi Brand. Oh, enggak. Pasti Ada Winter pasti cewek. Truncheon. Iya, masalahnya dari tadi cewek itu udah kelihatan low banget, tapi semua diselamatkan dengan Oh, Ogwan, sepertinya sedikit terlambat. Mundur ke arah belakang masih ada posisi, tapi Tamus kali ini mereka gagal mendapatkan apapun. Dengan mana slash yang telah dikeluarkan itu sedikit tricky loh. Tadi tricky banget, lo bisa terperangkap untuk diri lo atau untuk bisa dapetin 1 poin kill. Dan Iya. lihat, Lord bergerak menuju ke arah Midland. Onyx Indonesia 7.000 goal difference. Suns dengan pocket damage pun terjadi. Meanwhile, Kyrie di arah bottom lane. Coba teman-teman bersama dengan Sober Minion dan cewek berhasil mendapatkan dengan adanya space turret. Di depan
sebelah sana. CM menjadi pilihan utama, diselamatkan oleh Sir Kyrie. Dan Ram masih mencoba menjadi sebuah pilihan utama, tidak mau terlalu terburu-buru. Launchas telah dikeluarkan. Informasi yang didapatkan adalah mereka tidak bisa masuk lebih dalam, tapi meskipun begitu mereka berhasil melakukan clear terhadap 3 minionnya. Mereka masih mau lagi. Kiboy masih ready dengan flicker